Hari ini, kita seringkali mendengar istilah SJW atau buzzer atau apapun itu namanya. Mereka dikenal sering membuat keributan di sosial media, mengatasnamakan wacana-wacana besar seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan berbagai persoalan partikular yang dibesar-besarkan. Lantas pertanyaannya, bagaimana mereka bisa hadir dan menganggap diri mereka relevan dengan persoalan sosial kemanusiaan yang real? Tidak lain, para SJW, buzzer dan teman-temannya adalah kaum sinis. Sinisisme menjadi aliran pemikiran yang terkenal melalui sosok Diogenes, meyakini setiap aturan dan norma sosial yang dibangun penguasa selalu berusaha untuk mengopresi pihak-pihak tertentu. Sehingga bagi para sinis, suatu kritik akan sangat diperlukan untuk membongkar dominasi kuasa sosial yang berlaku. Misalnya Diogenes sebagai contoh klasiknya. Dia tidak hanya mengkritisi secara verbal, melainkan secara praktis. Dia juga bertingkah di luar norma yang berlaku, seperti buang air kecil seperti anjing, dan membaur dengan alam serta tidak mandi. Karenanya, dia dianggap orang buangan dan tidak normal. Meskipun demikian, Diogenes tidak merasa sengsara dengan kehidupannya. Sebaliknya, dia merasa tindakannya merupakan hal yang membantunya untuk melepaskan diri dari tekanan penguasa dan merupakan suatu pembebasan. Apa yang Diogenes ingin sampaikan dari sinisismenya adalah untuk tidak begitu saja menerima apa yang diberikan dan senantiasa aktif untuk mengkritisinya merupakan suatu keniscayaan. SJW dan teman-temannya tentu saja bukan Diogenes. Mereka tidak hidup di jalanan bersama anjing. Lalu siapa mereka? Peter Sloterdijk menyebut mereka para sinisisme modern. Tambahan istilah modern bukan karena mereka hadir di era sekarang, tapi juga berbeda jauh dari praktik sinisisme klasik ala Diogenes. Para sinis klasik, yaitu Diogenes dan teman-temannya, adalah para orang buangan yang menolak total norma-norma umum secara konseptual dan praktis. Orang-orang buangan ini tampil serta berlagak layaknya badut bagi masyarakat umum, dan dengan jelas melalui drama yang mereka buat dengan mempermalukan diri mereka adalah kritik langsung sebagai penolakan dan perlawanan. Di sisi lain, para sinisme modern bukanlah orang buangan yang terasingkan. Mereka adalah orang-orang yang secara umum mendapatkan pendidikan yang baik dan menerima informasi lebih untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sekitar mereka. Namun, di saat yang sama, kritik mereka tidak ditujukan sebagai semangat kesadaran bersama untuk berkembang dan berjuang ke arah yang lebih baik, melainkan sebagai gratifikasi jika mereka sudah tahu kebusukan dunia, namun pasrah dengan apa yang ada. Sloterdijk menyebut sinisisme modern sebagai bentuk kesadaran palsu yang tercerahkan. Artinya, mereka tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun secara paradoksal, mereka tidak tertarik dan peduli tentang itu semua. Sebab dengan banyaknya pengetahuan yang mereka miliki, apa yang terjadi di sekitar mereka akan selalu bernilai, tidak seburuk yang kita bayangkan. Dan bersembunyi di baliknya, seolah tidak ada yang bisa dilakukan. Misalnya, jika di Indonesia, tentang demokrasi dan pemilu. Ketika pemilu tiba, banyak orang akan saling berdebat di sosial media. Apakah pemilu dan sistem demokrasi mampu memberikan perubahan substansial untuk masyarakat? Banyak yang setuju, dan banyak pula yang menolak. Namun, bagi para sinis modern, apa yang penting bukan tentang setuju atau tidak, melainkan partisipasi kehadiran mereka. Saat mereka sudah berpartisipasi di dalam ruang kebebasan berpendapat, maka seolah-olah mereka tidak lagi punya tanggung jawab terhadap persoalan yang real. Tidak masalah apakah nantinya pemilu dan demokrasi masih diterapkan di Indonesia. Bagi mereka, selama mereka bisa bertahan hidup di dunia yang semakin keras di bawah kapitalisme, maka mengetahuinya saja sudah cukup. Pada dimensi inilah, mereka tidak menganggap diri mereka seperti badut masyarakat, layaknya Diogenes, melainkan mereka menganggap diri mereka sebagai kaum elit secara intelektual karena punya pengetahuan tentang dunia. Meskipun pada kenyataannya, pengetahuan tersebut digunakan untuk tindakan penyangkalan.
Pada akhirnya, apa yang disebut sebagai kaum sinis modern adalah orang-orang yang menggunakan segala macam kritik untuk menutupi tanggung jawab mereka pada skala yang lebih besar. Mereka menyangkalnya dan menaruh semua tanggung jawab ke sosok yang lain. Entah itu pemerintah, komunitas khusus, ataupun individu tertentu yang tidak sejalan meskipun sesungguhnya mereka sendirilah wujud paling opresif di ruang sosial saat ini.